Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Susanti, NPM 719212734. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ulang tentang materi pertemuan kedua, yaitu tentang perpajakan. Nah, langsung saja. Di sini stelsel pajak dibagi menjadi tiga, yaitu ada stelsel nyata atau real, ada stelsel anggapan atau fiktif, dan ada stelsel campuran. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan tersebut, terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan apa itu stelsel pajak. Nah, stelsel pajak itu merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Nah, pemungutan pajak dapat dilakukan menjadi tiga, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada stelsel nyata, yang kedua ada stelsel anggapan, dan yang terakhir itu ada stelsel campuran. Yang pertama kita masuk ke stelsel nyata. Di sini stelsel nyata menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. Nah, untuk kelebihan dari stelsel pajak, dari stelsel nyata ini, itu adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih akurat dan realistis. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu adalah pajak baru dapat diketahui pada saat akhir periode, sehingga wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai. Nah, semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun, sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. Nah, yang kedua, kita masuk kepada stelsel anggapan atau fiktif. Di sini stelsel anggapan menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Baik, yang ketiga itu ada yang namanya stelsel campuran, di mana stelsel campuran ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Nah, pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut, dan sebaliknya. Jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, maka kelebihan tersebut dapat diminta kembali ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Nah, di sini ada yang namanya asas pungutan pajak. Nah, asas pungutan pajak itu merupakan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Nah, di sini ada tiga asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman. Yang pertama itu ada asas tempat tinggal, di mana asas tempat tinggal di sini adalah pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili ataupun tinggal seseorang. Yang kedua ada asas kebangsaan, di mana pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Contohnya nih, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, maka orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya itu bukan dari Jepang sendiri, melainkan dia itu berasal dari Amerika. Nah, yang terakhir itu ada asas sumber, di mana pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Nah, di Indonesia sendiri itu kita memiliki 7 asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman oleh warga Indonesia. Yang pertama ada asas finansial. Di sini asas finansial ini adalah pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan ataupun finansial pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua itu ada asas ekonomis. Nah, di sini asas ekonomis adalah hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum.
Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan itu pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya asas yuridis, di mana asas yuridis ini pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Selain itu, pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan PPH. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang aturan dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa. Yang selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, yang keempat itu ada asas umum. Asas pemungutan pajak yang selanjutnya adalah tentang asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang harus dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia. Yang kelima, ada asas kebangsaan. Berdasarkan asas kebangsaan ini, setiap orang yang lahir di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Nah, yang keenam ada yang namanya asas sumber. Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia saja. Nah, yang terakhir ada yang namanya asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Nah, baik, di sini sistem pemungutan pajak itu ada 3. Tapi sebelum saya membahas tentang 3 jenis sistem pemungutan pajak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar terhadap wajib pajak. Nah, lanjut, di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada self assessment system, yang kedua ada official assessment system, yang ketiga ada withholding assessment system. Baik, untuk hambatan pemungutan pajak itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada perlawanan pasif dan ada yang perlawanan aktif. Nah, di sini perlawanan pasif merupakan penghindaran yang inisiatifnya bukan berasal dari kemauan sendiri atau inisiatif para wajib pajak, seperti itu. Nah, yang kedua ada perlawanan aktif. Di sini perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatornya berasal dari wajib pajak itu sendiri melalui serangkaian upaya yang sistematis secara langsung bertujuan untuk menghindar pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang semestinya harus dibayarkan, berupa tindakan cara-cara tertentu untuk mengurangi, menggelapkan, menyelundupkan, dan menghilangkan beban pajak yang seharusnya dibayar, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang hutang pajak. Hutang pajak itu merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dilihat dari kondisinya, timbulnya utang pajak dapat terjadi karena 2 kondisi. Yang pertama ada kondisi formil. Nah, kondisi ini utang timbul karena petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan, seperti itu. Contohnya nih, pada pelunasan pajak bumi bangunan, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran pajak terutama setiap tahunnya. Nah, kita sebagai wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan membayar
membayar PBB berdasarkan surat yang diberikan KPP. Yang kedua ada kondisi material. Nah, pada kondisi material ini utang pajak timbul karena undang-undang atau karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak seperti mendirikan bangunan, kegiatan impor-ekspor dan lain-lain. Nah, untuk pembayaran utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara. Nah, untuk kompensasi dalam kondisi ini merupakan keputusan yang ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki tagihan di luar pajak tidak diperkenankan dari penghasilan bruto. Nah, untuk kadaluarsa pajak itu kondisi di mana masa penagihan pajak telah melampaui waktu terutang pajak atau masa pajak, atau bisa dibilang tahun pajak yang bersangkutan. Nah, dalam kondisi kadaluarsa pajak ini biasanya telah tercantum kepastian hukum kapan hutang pajak tidak dapat ditagih lagi. Nah, pembebasan di sini ada yang namanya pembebasan utang pajak. Nah, utang pajak tidak berakhir dengan semestinya, tetapi karena ditiadakan oleh salah satu pihak. Pembebasan biasanya tidak diberikan kepada pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasinya. Nah, untuk penghapusan utang pajak, nah sifat penghapusan sama dengan pembebasan, tetapi diberikan kepada wajib pajak. Penghapusan utang pajak bisa disebabkan karena kondisi keuangan wajib pajak atau kematian. Nah, tarif pajak. Secara umum, tarif dapat diartikan sebagai besaran nilai yang digunakan untuk barang tertentu. Jika dihubungkan dengan pajak, maka tarif adalah besarnya nilai yang menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Nah, untuk jenis-jenis tarif pajak, yang pertama ada proportional flat tax rate atau tarif pajak proporsional. Di sini jenis tarif pajak di sini yang pertama tentang tarif pajak proporsional ini menggunakan persentase tetap pada pajak. Artinya meskipun nilai objek pajak misalnya mobil, motor dan sebagainya itu naik, ini tidak akan mempengaruhi persentase tax rate yang dibayarkan. Meskipun harga mobil naik, itu tidak akan mengubah tax rate yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, proporsional flat tax rate diberlakukan untuk pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, PPN sendiri merupakan pajak yang berlaku untuk barang atau jasa yang mengalami penambahan nilai yang beredar dari produsen ke konsumen. Nah, yang kedua ada progressive tax rate atau tarif pajak progresif. Ini merupakan pajak yang memiliki tingkat tax rate yang besar. Contohnya, peningkatan tax rate ini mengikuti pendapatan dari pengenaan pajak, yang artinya jika dasar pengenaan pajak semakin besar, maka tarifnya juga semakin besar. Biasanya progressive tax rate ini berlaku untuk pajak penghasilan (PPh). Yang ketiga ada degressive tax rate atau tarif pajak degresif. Ini merupakan kebalikan dari progressive tax rate. Jika persentasi tax rate untuk progressive tax rate besar, maka degresif memiliki tax rate yang lebih rendah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah apabila yang berlaku adalah degresif tax rate. Yang selanjutnya itu adalah pajak tetap. Nah, pajak tetap ini memiliki besaran tarif yang tetap untuk pengenaan pajak. Jadi, berapapun nominal pajaknya, tarif yang dikenakan akan tetap atau sama saja. Yang kelima ada pajak ad valorem dan spesifik. Nah, di sini pajak ad valorem dan spesifik yang diberlakukan untuk barang impor dan persentase tertentu. Pada beberapa kasus dapat dilihat contoh dari jenis ini, yakni untuk beras impor dengan tarif 10% dari beratnya, sedangkan tarif spesifik lebih dikhususkan untuk pajak barang impor juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.